Dalam wawancara saya sebelumnya saya menyatakan bahwa ini kasus yang sangat serius karena pelakunya itu melakukan secara brutality terhadap korbannya adalah anak di bawah umur. Nah, persoalan publik mengkritisi kepolisian adalah bagaimana peran AG yang belum ditarik. Ya. Dan sekarang bersyukur AG sudah ditetapkan sebagai turut terlibat melakukan satu tindakan pidana. Nah, di dalam perkara kekerasan terhadap anak, baik itu korban anak maupun pelaku, tidak ada pelaku yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum. Maka negara membuat undang-undang namanya sistem peradilan pidana anak. Nah, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah anak ini tetap ditarik dalam mempertanggungjawabkan pidananya. Hanya bagi pelaku anak di bawah umur, dia mendapatkan perlakuan yang khusus. Nah, perlakuan yang khusus dalam hal ini misalnya, kalau orang dewasa dinyatakan tersangka, tapi bagi anak bukan tersangka namanya. Bagi anak itu adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum. Nah, perlaku yang kedua, orang dewasa itu biasanya penahanan di kepolisian selama 20 hari diperpanjang 40 hari. Tapi bagi anak itu hanya 7 hari dan diperpanjangkan 8 hari jika penyidik membutuhkan keterangan-keterangan dari pelaku itu sendiri. Nah, dalam kasus Mario ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bahwa undang-undang sudah mengcover terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Karena anak ini kalau tidak diatur akan terjadi tindakan-tindakan yang melampaui batas kemampuan anak. Tapi dengan aturan ini sangat bagus mengatur tata cara pelaksanaan polisi atau penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku anak maupun sampai peradilan. Ya, di dalam satu tindakan pidana itu kan orang selalu berbicara tentang kausalitas, sebab akibat. Kita mengandai-andaikan kalau bapaknya itu tidak memberikan mendidik anaknya secara baik dan anaknya tidak hedonisme, dia pasti arogansinya tidak akan ada. Nah, ini yang merembet menjadi orang tua itu karena memang perilaku anak ini sangat sadis itu. Kalau dia dibekali oleh ilmu hukum yang bagus, dibekali oleh nasihat yang baik dari orang tua, lingkungan yang baik, tidak hedonisme, maka kejahatan seperti itu tidak mungkin terjadi. Dan inilah kausalitas. Jadi kejahatan itu tidak berdiri sendiri, pasti ada yang melatar belakangnya. Apakah itu peran agama kurang, peran negara dalam melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap anak, sehingga anak itu melakukan kekerasan secara brutality. Ini sangat-sangat sadis ya. Kalau dilihat dari peristiwanya itu sangat sadis. Kalau dilihat dari kausalitasnya, sebab akibat kejadian kekerasan itu sederhana, hanya persoalan cemburu mungkin. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu terjadi. Apalagi dilakukan secara berencana. Iya, ini kan menjadi pembelajaran publik ya bagi semua birokrat, bahwa mereka itu termasuk tokoh publik, tokoh pelayanan publik. Kalau mereka hidupnya hedon, itu menjadi sorotan. Karena kita harus mengakui negara kita ini kan selalu mengkaitkan dengan hedonisme itu dengan korupsi. Hedon berarti ada potensi korupsi. Apalagi orang yang hedonisme itu adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki jabatan dalam satu instansi. Nah, ini banyak sanksi hukum itu terbatas itu, hanya berapa tahun Anda penjara. Tapi sanksi sosial ini kan sanksi sosial, misalnya dikeluarkan dari kampus, ya dikucilkan dari masyarakat sekitar, lalu diboikot usaha orang tuanya, itu sanksi sosial yang tidak bisa kita batasi gitu. Dan memang tidak ada perlindungan hukumnya. Nah, itu konsekuensi dari satu kejahatan. Kasus Mario menjadi pembelajaran penting bagi seluruh masyarakat, terlebihnya bagi anak-anak pejabat. Itu dididik gitu. Anak-anak pejabat itu jangan memberikan suatu ruang kebebasan, lalu memberikan suatu
fasilitas yang sebenarnya belum pantas itu anak untuk mendapatnya. Misalnya kasus Dani dengan memberikan fasilitas kepada anaknya berlebihan mobilnya, padahal anak itu masih di bawah umur, akhirnya tabrakan di jalan tol. Ini salah satu contoh. Jadi ini menjadi contoh bagi seluruh orang tua di Indonesia supaya bijak mendidik anak. Terus yang kedua, jangan terlalu vulgar memberikan materi atau harta atau benda-benda yang bersifat hedonisme.